Salam jumpa kembali kepada semua sahabat, rekan, dimanapun saudara berada dalam program di channel YouTube Milton Pardosi Ministry, dalam program kita Yuk Belajar Agar Paham. Kali ini kita tiba ke pelajaran yang ke-10 dari pelajaran sekolah sahabat kita, yang judulnya adalah Alkitab sebagai Sejarah. Sebelum kita akan lanjutkan pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih oleh karena pada saat ini kami boleh kembali bertemu dalam program channel YouTube Milton Pardosi Ministry bersama dengan sahabat, rekan, saudara-saudaraku yang rindu untuk mendalami pelajaran sekolah sahabat. Berkati kami Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami akan pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kita sebagaimana tadi saya sampaikan, judulnya adalah Alkitab sebagai Sejarah. Alkitab sebagai sejarah maksudnya adalah Alkitab ini adalah juga buku sejarah. Buku sejarah tetapi bukan seperti buku-buku sejarah yang kita baca atau yang kita sudah pelajari ketika kita duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Buku sejarah yang dimaksudkan dalam Alkitab ini adalah aktivitas Tuhan sejak Tuhan menciptakan dunia ini hingga nanti Tuhan memulihkan kembali dunia ini ke dalam keadaan yang kudus, tidak ada dosa, hidup kekal selama-lamanya, manusia yang diciptakan Tuhan itu. Sebagai ayat inti dari pelajaran kita ini adalah dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kedua. Ya, saudara boleh juga bandingkan dengan Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini adalah pendahuluan dari 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Pendahuluannya merujuk kepada sebuah peristiwa. Peristiwa apa ini? Yaitu ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dengan kata lain, Tuhan ingin supaya siapa saja yang membaca 10 hukum Taurat, maka mereka akan membaca juga mengingat sejarah yang Tuhan sudah lakukan khususnya kepada bangsa Israel di masa yang lampau. Sejarah yang dicatatkan dalam Alkitab tidak ada yang hilang, tidak ada yang terputus. Sejarah yang dicatat di dalam Alkitab adalah sebuah sejarah garis lurus yang ada awalnya dan yang ada akhirnya. Itu sebabnya Allah di dalam perjanjian baru disebut sebagai yang awal dan yang akhir. Yang memulaikan dan yang mengakhiri. Sejarah di dunia ini dimulai oleh Tuhan dan akan diakhiri oleh Tuhan juga. Allah adalah Allah yang mengatur, yang mengendalikan, yang menyelesaikan sejarah di dunia ini. Dan itu semua dicatat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ya, saya baca dalam pelajaran kita ini, Alkitab tidak mencoba membuktikan keberadaan Allah. Tetapi Alkitab menceritakan aktivitas Allah di dalam dunia ini, khususnya terkait kepada manusia. Ada beberapa sejarah yang dicatat di dalam Alkitab ini sebagai dasar bagi sejarah umat manusia selanjutnya, bahkan sampai kepada kedatangan Mesias, Juru Selamat, dan nanti kepada kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Saya catat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, lalu ada saya tambahkan beberapa hal di sana. Yang pertama adalah sejarah Allah menciptakan dunia ini. Sungguh amat baik, kata Tuhan. Yang kedua, setan merusak kisah sejarah yang Allah lakukan itu dengan memasukkan dosa ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa. Yang ketiga saya catat dalam buku sejarah di Alkitab ini adalah Allah menghukum dunia di zaman Nuh dengan air bah oleh karena kejahatan manusia itu sungguh sangatlah jahat.
Yang berikut saya catat adalah Allah memilih satu keluarga dari tanah Ur Kasdim, yaitu Abraham, untuk menjadi nenek moyang bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, menjadi alat untuk membawa keselamatan ini kepada seluruh dunia. Sejarah yang lain yang saya catatkan adalah Allah melepaskan umatnya Israel, keturunan Abraham itu, dari perbudakan Mesir dan dibawa ke negeri Kanaan. Allah memberikan 10 hukumnya yang dia tulis dengan jari-jarinya sendiri kepada Musa. Allah mengutus para nabi dan dia juga memilih satu bangsa untuk memberitakan rencana keselamatan. Bahkan dari bangsa itulah keselamatan itu datang, yaitu Yesus Kristus. Inilah pendahuluan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ke-10. Ada beberapa fakta sejarah yang akan diungkapkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Yang pertama adalah Daud, Salomo, dan kerajaan Israel. Yesaya, Hizkia, dan Sanherib. Daniel, Nebukadnezar, dan kerajaan Babylon. Yesus, historis, iman, dan sejarah. Baik, pelajaran yang pertama adalah tentang Daud, Salomo, dan kerajaan. Kita tahu bahwa raja pertama Israel sebenarnya bukan Daud, tetapi Saul. Namun, Saul tidak lama memerintah, oleh karena dia memberontak, tidak menurut kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memindahkan tongkat kerajaan itu kepada Daud yang berasal dari suku Yehuda. Daud dan Salomo dikenal sebagai dua raja yang terkenal, yang sangat dihormati, dikagumi oleh seluruh bangsa Israel. Yang menarik dalam sejarah Daud, Salomo, dan kerajaan Israel dicatat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah fakta tentang Daud mengalahkan Goliat yang dicatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Bila mana nanti saudara punya waktu, kesempatan, saudara boleh membaca secara pribadi kisah bagaimana orang Israel melawan orang Filistin dan Daud berhasil mengalahkan Goliat. Baik, dalam pelajaran kita pada hari Senin ini dicatat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ada beberapa fakta-fakta penting tentang Daud, Salomo, dan kerajaan Israel. Yang pertama saya catat adalah ibu kota kerajaan, yaitu di Yerusalem. Yang kedua tentang keberadaan bait suci atau rumah ibadah, tempat Allah bersemayam di atas bumi di tengah-tengah bangsa Israel, yang bait suci itu pun berada di Yerusalem. Yang ketiga adalah fakta tentang kedatangan Mesias Juru Selamat yang juga terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu yang keempat saya catatkan di sini adalah misi bangsa Israel ini menjadi alat Tuhan untuk membawa pekabaran ke seluruh dunia. Tanpa Daud tidak akan ada Yerusalem. Oleh karena Daudlah yang memilih kota Yerusalem itu menjadi ibu kota kerajaan. Tanpa Daud tidak akan ada bait suci yang akhirnya dibangun oleh anaknya Salomo. Oleh karena Allah tidak mengizinkan Daud membangun bait suci karena terlalu banyak menumpahkan darah. Salomo membangun bait suci atas visi, atas kerinduan ayahnya Daud. Dan bait suci itu juga dibangun di Yerusalem. Oleh karena memang Tuhan telah menetapkan Yerusalem sebagai tempat di mana bait suci akan dibangun. Di kota Israel ini juga, Mesias juga dilahirkan. Mesias ini harus keturunan dari suku Yehuda. Tetapi bukan sekedar suku Yehuda, tetapi Mesias yang dilahirkan ini haruslah keturunan Daud juga. Jadi ini begitu pentingnya silsilah atau keberadaan Daud dan Salomo serta raja-raja Israel selanjutnya di dalam catatan sejarah di Alkitab. Kemudian fakta sejarah tentang perang antara kerajaan Israel dengan bangsa Filistin yang dicatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya akan bacakan beberapa fakta di sini.
Menyangkut kepada geografis dalam pertempuran yang dicatat dalam 1 Samuel 17 itu, lokasi Kirbet Keyafa itu terletak di bukit di mana lokasi perkemahan Israel persis seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 1 Samuel. Kirbet Keyafa. Ya. Baru-baru ini terjadi penggalian oleh arkeolog-arkeolog dan di sana diungkapkan ada kota pertahanan yang dibentengi secara besar-besaran sejak zaman Saul bahkan juga zaman Daud yang menghadap ke arah lembah. Lalu di dua pintu gerbang ini digali secara bersamaan. Jadi kota benteng pertahanan ini mempunyai dua pintu gerbang yang digali bersamaan. Karena sebagian besar kota di Israel kuno hanya memiliki satu gerbang, tanda-tanda ini dapat membantu mengidentifikasi situs itu sebagai Saaraim. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-52, maka di situ ada kata dua pintu gerbang. Saaraim itu artinya dua pintu gerbang. Jadi kita dapat mengidentifikasikan bahwa catatan sejarah kuno di dalam Alkitab lalu catatan dalam dunia arkeologi ternyata mengalami persesuaian yang baik. Tahun 2008 dan 2013 ditemukan dua prasasti yang diyakini banyak orang sebagai tulisan Ibrani tertua yang pernah ditemukan. Dalam prasasti ini, kedua prasasti ini menyebutkan nama Esibal. Nama yang sama dengan salah seorang anak Saul dalam 1 Tawarik 9 ayat 39. Penggalian yang berikut pada tahun 1993 di kota Tel Dan, ditemukan sebuah prasasti monumental yang ditulis oleh Raja Hazael dari Damaskus yang mencatat kemenangan atas Raja Israel dan Raja dari keluarga Daud. Nah, ini menjelaskan bahwa memang ada keluarga Daud itu. Ya. Karena fakta-fakta sejarah tulisan-tulisan kuno memastikan ada bangsa Israel dan ada juga keturunan siapa? Keturunan Daud. Ya. Bahkan sampai sekarang ini ada yang namanya kota Yerusalem di Israel. Padahal nama itu sudah lama diberikan oleh karena Daud memilih kota Yerusalem sebagai tempat istana dan juga bahkan bait suci Tuhan. Kita sekarang pindah kepada fakta sejarah yang lain, yaitu dalam pelajaran selanjutnya tentang Yesaya, Hizkiah, dan juga Sanherib. Saudara boleh membaca kisah ini dalam Yesaya pasal 36 ayat 1-3 dan Yesaya pasal 37 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-38. Ya, kita tidak punya waktu untuk membaca satu persatu ayat-ayat ini. Tetapi secara fakta sejarah dicatatkan di sana bahwa bangsa Asyur menyerang kerajaan Yehuda yang pada waktu itu rajanya adalah Hizkiah. Dan nabi yang berperan di dalam pemerintahan Hizkiah adalah Nabi Yesaya. Lalu raja datang ke rumah Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta solusi dari Tuhan, bantuan pertolongan dari Tuhan menghadapi serangan Raja Asyur yang datang hendak menyerang Yehuda. Peristiwa ini dicatat terjadi pada tahun 701 sebelum Masehi. Ya. Ini dicatat di dalam Alkitab dan juga dicatat di dalam beberapa dokumen-dokumen yang ada yang ditemukan dalam penggalian-penggalian arkeologi. Salah satu catatan yang ada dalam sejarah ini ditemukan di ibu kota Niniwe, yaitu ibu kota kerajaan Asyur. Bunyinya demikian. 46 dari kota-kota bertembok yang dimiliki oleh Israel atau Yehuda dengan Raja Hizkiah yang kuat dan desa-desa yang kecil yang tidak terhitung jumlahnya di sekitarnya saya kepung dan taklukkan, kata Raja Sanherib. Dalam istana Sanherib di Niniwe, ia merayakan penaklukannya atas kota Lakis, Judea, dengan memenuhi dinding-dinding ruangan utama istana dengan lukisan relief tentang pertempuran dan pengepungannya melawan kota itu. Kemudian diadakan penggalian di kota Lakis.
telah ditemukan puing-puing kehancuran kota itu setelah dibakar oleh Raja Sanherib. Tetapi Yerusalem secara ajaib terhindar. Sanherib hanya bisa menghancurkan kota Lakis. Dan inilah yang dicatat. Adapun Hizkia, orang Judea, aku mengepungnya di kotanya seperti seekor burung di dalam sangkar. Tidak ada uraian mengenai Yerusalem dihancurkan oleh Sanherib, Raja Asyur. Hanya kota apa? Kota Lakis. Ada fakta lain yang menarik yang dicatat dalam pelajaran kita ini adalah hanya kota Lakis yang secara jelas digambarkan di Niniwe, di ibu kota Asyur. Tetapi gambaran Yerusalem tidak pernah ditemukan di dinding-dinding istana dari kerajaan Asyur. Sanherib hanya bisa membanggakan penaklukannya atas kota Lakis, tetapi dia tidak bisa menaklukkan kota Yerusalem. Memang di dalam Alkitab dicatat bahwa Yerusalem memang dikepung oleh tentara Asyur dengan Raja Sanherib. Tetapi Alkitab mencatat bahwa pengepungan itu berlangsung hanya 1-2 hari saja karena malaikat Tuhan melepaskan Yerusalem seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 37 ayat 33 sampai 35. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi catatan sejarah, Alkitab mencatat bahwa ada serangan dari tentara Asyur menyerang Yerusalem. Tetapi Yerusalem tidak pernah ditaklukkan oleh Asyur. Kerajaan Asyur hanya bisa menaklukkan kota Lakis. Lalu catatan dari kerajaan Asyur sendiri, khususnya penggalian yang terjadi, maka ditemukan bahwa Raja Asyur pun mengakui bahwa dia tidak pernah menaklukkan kota Yerusalem, tetapi dia membanggakan kemampuannya untuk menaklukkan kota Lakis. Nah, dengan demikian catatan sejarah yang ada dalam Alkitab itu didukung oleh catatan sejarah yang ada di dunia ini, hasil penggalian arkeologi. Pelajaran yang selanjutnya adalah Daniel, Nebukadnezar, dan Babel. Ya. Ada beberapa fakta sejarah dalam Alkitab yang menyangkut kerajaan Babel yang juga ditemukan dalam penggalian arkeologi. Saya catat ada berapa. Yang pertama adalah tentang Babel yang dilambangkan dengan binatang singa. Ya. Lalu yang kedua, saya mencatat juga tentang ada nama dari pejabat kerajaan Babylon yang juga dicatat di dalam Alkitab. Dan ada catatannya juga dalam tulisan-tulisan kuno yang ditemukan oleh para ahli-ahli arkeologi. Ya. Faktanya adalah dalam Daniel 1 dan Daniel 5 sejarah Alkitabnya. Saya akan jelaskan bagaimana penemuan arkeolog itu mendukung, membenarkan apa yang dicatat oleh Alkitab. Pada bulan Juli 2007, ini penggaliannya, seorang pakar dari Universitas Wina sedang mengerjakan sebuah proyek di museum di Inggris, dan ia menemukan sebuah tablet dari zaman Nebukadnezar Raja Babel. Dalam tablet itu ia menemukan nama Nebusyazban, nama seorang pejabat Babel yang disebutkan juga dalam Yeremia 39 ayat yang ketiga. Nebusyazban, pejabat Babylon, dicatat dalam Yeremia 39 ayat yang ketiga, tetapi dicatat juga dalam catatan arkeolog kerajaan Babylon. Nebusyazban ini adalah salah satu dari sekian banyak individu, baik raja maupun pejabat, yang ditemukan kembali dari zaman Daniel dan juga rajanya, yaitu Raja Nebukadnezar. Kerajaan Babel sendiri itu ditemukan tulisan-tulisan arkeolog bahwa kerajaan itu memang ada. Nebukadnezar, raja yang besar dari kerajaan Babylon, pun dicatat dalam temuan-temuan arkeologi bahwa raja itu pun ada. Kemudian fakta yang berikut adalah tentang
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja dan juga santapan raja, sebagaimana yang catat dalam Daniel pertama ayat yang ke-8. Daniel tetap setia kepada Allah sehubungan dengan pola hidupnya, pola makannya, pola ibadahnya, dan kebiasaan-kebiasaan ini sudah terbentuk sejak awal sementara Daniel masih hidup di negeri Israel sebelum dia dibawa ke dalam pembuangan ke negeri Babylon. Hasil kesetiaan pola hidup sehat, hasil kesetiaan menjaga kekudusan hidup, hasil kesetiaan menjaga keimanannya kepada Tuhan pencipta alam semesta ini, maka ini membawa satu dampak besar kepada Raja Nebukadnezar, di mana Raja Nebukadnezar beberapa kali telah mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel, Allah pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang benar, adalah Allah yang patut dan layak untuk disembah. Nah, ini bukti sejarah yang dicatat. Daniel ada, Nebukadnezar ada, Alkitab mencatatkan bagaimana Daniel berinteraksi dengan Nebukadnezar dan bahkan membawa Nebukadnezar kepada satu titik dia mengakui keberadaan Allah Israel. Nebukadnezar sendiri menurut pelajaran kita ini adalah putra dari Nabopolassar, ya, pendiri kerajaan Babylon yang pertama. Mereka sama-sama membangun kerajaan ini sehingga menjadi kerajaan yang tak tertandingi oleh siapapun juga. Penggalian arkeologi mencatat bahwa kota Babel ini sangat hebat dengan istananya yang sangat indah. Lebih dari 300 kuil dimiliki oleh kota Babylon ini dan dikelilingi dengan dua tembok yang tebalnya masing-masing 3,6 meter dan 6,7 meter. Saudara boleh bayangkan, kota ini dikelilingi oleh dua lapis tembok yang tebalnya satu 3,6 meter dan yang satu lagi 6,7 meter. Jadi total tebal tembok ini hampir 10 meter lebih. Sehingga tidak mungkin kota ini bisa dijatuhkan atau dikalahkan oleh bangsa manapun. Oleh karena begitu tebalnya tembok. Tetapi yang menarik dalam fakta ditemukannya tembok dengan dua lapis yang begitu tebal dalam penggalian arkeologi adalah dinding-dindingnya dikelilingi dengan 8 gerbang utama. Yang semua gerbang itu dinamai menurut nama dewa-dewa utama bangsa Babylon. Yang paling terkenal adalah gerbang Istar. Digali oleh orang Jerman dan direkonstruksi di Museum Pergamon di Berlin. Dalam Daniel 7 ayat yang keempat, Babel digambarkan sebagai singa dengan sayap burung Raja Wali. Ya. Dalam buku Daniel pasal yang ke-7, dan Babylon itu digambarkan dengan singa. Jadi penggalian fakta sejarah arkeologinya, banyak gambar-gambar singa ditemukan di kerajaan Babylon. Lalu Alkitab pun menggambarkan Babylon sebagai binatang singa. Ini dicatat dalam Daniel 7 ayat yang keempat. Babel digambarkan sebagai singa dengan sayap burung Raja Walinya. Jadi kembali kita boleh melihat bahwa fakta Alkitabnya sebagai catatan sejarah, lalu fakta arkeologinya sebagai catatan sejarah di luar Alkitab, ada kesamaan. Ya. Catatan sejarah di luar Alkitab itu mendukung fakta sejarah kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab. Tentang keberadaan Daniel, tentang keberadaan Nebukadnezar, dan tentang simbol atau lambang yang digunakan Alkitab untuk menggambarkan kerajaan Babylon. Yang berikut adalah fakta sejarah tentang Yesus historis. Saudara nanti boleh baca dalam Matius 26 ayat 57 sampai 67, Yohanes 11 ayat 45 sampai 53, dan Yohanes 18 ayat 29 ayat 31. Di sana ada beberapa tokoh yang terlibat dalam proses pengadilan dan bahkan penyaliban Yesus Kristus, yaitu Gubernur Pontius Pilatus dan imam besar yang bertugas di masa itu, yaitu imam besar Kayafas. Kayafas adalah imam besar yang menghasut orang banyak untuk
meminta kepada Pilatus agar Yesus dihukum mati atau disalibkan. Nah, menurut catatan sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, dia menuliskan bahwa selain mengambil paksa Yusuf, seorang imam besar yang bernama Kayafas menunjuk Jonathan putra Ananus, mantan imam besar, untuk menggantikannya. Jadi sejarawan ini, yaitu yang bernama Yosefus, mencatat keberadaan seorang imam besar di Israel yang namanya Kayafas. Tahun 1990, sebuah makam keluarga ditemukan di selatan Yerusalem yang berisi 12 ossuarium atau peti tulang belulang. Koin-koin dan tembikar-tembikar dari makam tersebut berasal dari sekitar pertengahan abad pertama Masehi. Ossuarium yang paling banyak hiasannya dengan beberapa pasang tulang di dalamnya berisi nama Yusuf putra Kayafas. Jadi ada imam besar Kayafas itu dicatatkan di dalam penggalian-penggalian arkeologi yang ditemukan. Tahun 1961, sebuah prasasti bertuliskan nama Pontius Pilatus juga ditemukan, yaitu gubernur Yudea di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Itu juga dicatatkan. Ditemukan di atas batu dalam teater di Caesarea Maritima. Ada nama apa? Pontius Pilatus. Sejarawan sekuler pada 2 abad pertama Masehi juga berbicara tentang Yesus dari Nazaret. Salah satunya dicatat oleh Tacitus. Tacitus, sejarawan Romawi, menulis tentang Kristus. Bagaimana Kristus dieksekusi oleh Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius dan orang-orang Kristen mula-mula di Roma. Tokoh Pliny, seorang gubernur Romawi, menulis pada tahun 112 sampai 133 kepada kaisar, yaitu Kaisar Trajanus, menanyakan bagaimanakah dia sebagai gubernur harus memperlakukan orang-orang Kristen yang sudah mulai berkembang semakin banyak. Dia menggambarkan orang-orang Kristen pada masa pemerintahannya itu, ia bertemu pada hari-hari tertentu sebelum hari terang, di mana mereka berkumpul dan menyanyikan lagu-lagu seperti menyanyi kepada para dewa. Jadi dicatat tentang Kristus, tentang Pontius Pilatus, tentang imam besar Kayafas, bahkan tentang pergerakan dari orang Kristen mula-mula sebagai pengikut Yesus Kristus. Pelajaran yang terakhir tentang iman dan sejarah. Iman dan sejarah. Iman mempercayai, meyakini sesuatu meskipun itu belum kita lihat, yang terkait kepada kebenaran-kebenaran, hal-hal yang terkait kepada Allah dan aktivitasnya. Sejarah adalah yang dicatat terkait kepada manusia, baik itu tindakan Allah kepada manusia maupun tindakan manusia dengan manusia yang lain. Ada banyak ayat-ayat yang disampaikan dalam pelajaran kita yang kelima pada hari Kamis ini tentang iman dan sejarah, tetapi lebih banyak berpusat kepada Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 itu menceritakan tentang tokoh-tokoh iman. Bagaimana tokoh-tokoh iman ini mempertahankan iman mereka, memperjuangkan iman mereka kepada Tuhan, dan akhirnya mereka bisa bertahan meskipun hidup mereka itu ada jatuh bangunnya, tetapi sampai akhir kehidupannya mereka tetap memiliki iman yang berkenan kepada Tuhan. Saya berikan ringkasannya, ada beberapa yang disampaikan pelajaran kita ini yang perlu kita ingat. Pertama tentang Henokh. Henokh hidup berkenan kepada Allah. Nuh taat membangun bahtera meskipun belum pernah ada hujan di masa Nuh. Abraham, dia taat menuruti perintah Tuhan, keluar dari negeri Ur Kasdim, pergi ke tanah negeri Kanaan yang belum pernah dia kenal atau temui atau kunjungi. Dia menurut untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Sarah percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kepadanya seorang anak, meskipun dia seperti tertawa karena dia merasa dia sudah terlalu tua. Yusuf percaya kepada janji Allah
bahwa Allah akan membawa Israel kembali ke Mesir, ke negeri Kanaan. Itu sebabnya dia meminta supaya tulang-tulangnya dibawa kembali ke Kanaan ketika nanti Allah akan melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa menolak disebut sebagai putri Firaun. Musa menolak untuk menikmati kemegahan, kesenangan dari kerajaan Mesir. Tetapi dia memilih untuk menderita bersama bangsanya. Berjalan 40 tahun di padang belantara. Dan akhirnya dia pun mati. Tuhan membangkitkan dia. Dan dia sekarang berada di sorga. Lalu ada Rahab. Bagaimana Rahab, seorang wanita kafir, percaya bahwa Israel, Tuhan akan menyerahkan kota Jericho ini kepada bangsa Israel. Itu sebabnya dia menyembunyikan mata-mata yang dikirim oleh Joshua, sehingga mata-mata itu bisa selamat dan bisa kembali membawa berita kepada bangsa Israel. Lalu ada Simson. Bagaimana Simson ini dia begitu setia kepada Tuhan, tetapi dia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dia bertobat dan dia pun dijawab oleh Tuhan doanya. Tuhan memberikan kembali kekuatan kepadanya agar dia boleh membalaskan kedua matanya yang dicungkil oleh karena perbuatannya yang sudah tidak lagi menurut kepada Tuhan. Nah, inilah fakta-fakta sejarah yang dicatat di Alkitab yang menjadi pelajaran bagi kita. Sejarah yang dicatat di Alkitab itu hendaknya menjadi pelajaran yang berharga kepada kita umat manusia yang membacanya. Kalau itu adalah kebenaran, maka kita harus menirunya. Kalau itu adalah dosa, maka kita harus menghindarkannya. Sejarah dunia ini pun begitu juga dicatat. Tujuannya adalah segala sejarah-sejarah yang baik dan yang benar yang terjadi di dunia ini, itu harus dicatat untuk menjadi teladan, untuk ditiru, untuk diulangi, dicontoh. Tetapi sejarah yang tidak baik, maka itu harus apa? Dihindarkan dan punya komitmen untuk tidak lagi diulangi dalam kehidupan manusia di zaman sekarang. Oleh sebab itu, kita sekarang tiba kepada kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kelima ini. Ada kutipan yang saya mau bacakan kepada kita melalui pelajaran kita ini yang diambil dalam Testimonies for the Church, jilid yang ke-8, halaman 325. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya, memiliki iman yang teguh, sifat keilahian dari Alkitab, ia tidak akan menguji Alkitab dengan gagasan sains manusia. Dia membawa gagasan ini ke ujian standar yang tidak bisa salah. Justru yang dicatat oleh sains itu diuji ke Alkitab. Bukan Alkitab yang diuji ke sains. Di awal tadi saya sampaikan beberapa fakta Alkitab yang ternyata dicatat juga dalam catatan-catatan sejarah manusia. Seandainya catatan-catatan sejarah di Alkitab ini tidak dicatat dalam sejarah dunia, atau belum ditemukan catatannya dalam sejarah dunia, maka kita tetap mempercayai apa yang dicatat Alkitab sebagai bukan sekedar sebuah dongeng, bukan sekedar sebuah cerita yang tidak terjadi tetapi mempunyai makna yang positif. Tetapi itu adalah fakta sejarah. Seorang pembaca Alkitab tahu bahwa firman Allah adalah kebenaran dan kebenaran tidak pernah dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Apapun dalam ajaran yang disebut sains bertentangan dengan kebenaran wahyu Allah adalah dugaan manusia belaka. Bagi yang benar-benar bijaksana, penelitian ilmiah membuka bidang pemikiran dan informasi yang luas. Sains bisa menuntun saudara lebih dekat kepada Alkitab. Tetapi sains juga bisa membuat kita menjauh dari Alkitab. Itu sebabnya berhati-hatilah ketika kita menggunakan sains di dalam mendekati atau mempelajari dan membaca Alkitab. Kutipan yang lain dalam seri Membina Keluarga jilid yang ketiga halaman 159 dikatakan demikian. Alkitab adalah sejarah paling kuno dan paling bisa dimengerti yang dimiliki manusia. Itu muncul segar dari mata air kebenaran kekal dan sepanjang zaman tangan ilahi melestarikan kemurniannya. Sejarah itu menerangi masa silam yang jauh di mana jangkauan manusia tak bisa menerobosnya.
Memang manusia tidak bisa mengecek jauh sampai ke zaman Nuh dan lain sebagainya, karena sudah terlalu jauh dengan zaman modern. Tetapi catatan itu benar, catatan itu segar. Dicatatkan dalam Alkitab karena dia datang dari Allah sendiri. Hanya dalam firman Allah kita melihat kuasa yang meletakkan dasar bumi dan yang membentangkan langit. Hanya di Alkitab kita memperoleh catatan otentik mengenai asal mula bangsa-bangsa. Hanya di Alkitab diberikan sejarah tentang suku bangsa kita yang ternoda oleh keangkuhan atau prasangka manusia. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pelajaran yang ke-10 ini, Alkitab dan sejarah, adalah Alkitab catatan sejarah, tindakan Allah di dunia ini, tindakan Allah kepada manusia. Catatan sejarah itu dinodai oleh masuknya dosa karena setan berhasil menggoda Adam dan Hawa. Tetapi Allah bertindak di dalam sejarah manusia yang lurus ini. Ada awalnya dan ada ujungnya. Allah yang akan bekerja di dalam sejarah manusia, dan itu sudah dicatat dalam Alkitab. Dan Allah yang akan menyelesaikan sejarah manusia ini, karena Allah akan mengembalikan manusia ini kepada rencana awal. Ketika Allah menciptakan dunia ini, kudus, tidak ada dosa, hidup kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Jangan lupa baca Alkitab saudara. Ini adalah Alkitab, firman Allah, berisi kebenaran firman Tuhan, datangnya dari Tuhan. Tapi pada saat yang sama Alkitab juga adalah buku sejarah. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Bagikan link ini kepada sahabat rekan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel agar saudara tidak ketinggalan selalu mendapatkan informasi bila mana pelajaran-pelajaran yang lain sudah diupload di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada saat ini kami sudah belajar pelajaran sekolah sahabat yang ke-10, Alkitab dan sejarah. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau mencatatkan sejarah dunia ini dari sejak awal. Dan nanti ketika Engkau akan memulihkan kembali dunia ini dan semua umat-umat tebusan yang menerima Engkau sebagai juru selamat untuk hidup kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, ajari kami untuk kami mengimani, menerima fakta-fakta sejarah yang dicatat di dalam Alkitab. Meskipun dunia mungkin belum menemukan fakta-fakta sejarah yang ada dalam Alkitab, ataupun dunia tidak mencatatkan fakta-fakta sejarah itu, tetapi kami tetap akan meyakini fakta sejarah itu sebagai tindakan Allah bagi manusia, agar manusia ini boleh kembali kepadamu, hidup kudus dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.